Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Desa. Kali ini kita akan membahas matematika tentang perbandingan berantai. Ya, mungkin adik-adik sudah sering ya memakai atau menjalankan perbandingan berantai, menyelesaikan soal, tapi dengan dua komponen ya. A per B sama dengan D per E. Biasanya juga A per B sama dengan 3 per 4 gitu, atau lainnya, tapi dua komponen. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perbandingan berantai yang lebih dari dua. Nah, lebih dari dua itu mungkin adik-adik bisa memakai 3, 4, 5 dan seterusnya sama ya. Pemahamannya adalah sama ketika adik-adik menjalankan perbandingan dua komponen. Jika adik-adik sudah memahami betul tentang mudahnya menjalankan atau menyelesaikan soal dengan dua komponen, maka adik-adik tidak akan kesulitan menjalankan perbandingan berantai lebih dari dua komponen. Nah, ini saya contohkan ya. A banding B sama dengan C. A banding B banding C sama dengan D banding E banding F. Nah, ini adalah perbandingan dengan tiga komponen ya. Nah, ini contoh soalnya, salah satunya adalah sedemikian ini ya. 2 banding B banding 6 dan D sama dengan D banding 6 banding 9. Nah, yang ditanyakan adalah B-nya dan juga D-nya. Ya, B-nya terletak di sini, sedangkan D-nya terletak yang di ruas kanan. Nah, ini sama-sama ditanyakan ya. Oke ya, sebelum menginjak ke soal, mungkin saya akan sampaikan dulu ya perumusan ini ya. Nah, A banding B banding C sama dengan D banding E banding F. Maka kita bisa bikin rumus ya. Adik-adik bisa bikin rumus sendiri ya. Nanti coba-coba di rumah bikin rumus, diubah-ubah sendiri. Ini adalah setara dengan A per D. Nah, ingat ya. A ini di komponen 1, D-nya juga di komponen 1 tapi ruas kedua. Nah, ini setara dengan B dibagi apa adik-adik? Nah, B-nya di komponen kedua. Sedangkan yang komponen kedua di ruas kanan adalah E. Maka kita tuliskan E di sini ya. E. Nah, ini juga sama dengan C dibagi dengan C di ruas kiri komponen ketiga. Ini adalah komponen ketiga juga, F. F-nya kita tuliskan di sini ya adik-adik ya. Nah, ini kita punya rumusan baru ini. Nanti entah mana yang dipakai, adik-adik terserah. Ini jika menemui soal yang kiri saja bisa dipakai sih. Dan kanan saja bisa dipakai yang ini. Nanti terserah adik-adik, bisa dipakai di kiri atau di kanan. Nah, jika di bagian ini saja yang dipakai, ya bisa adik-adik yang bikin sini aja ya. Tidak harus semuanya ketiganya dipakai ya. Tergantung soal yang menginginkan dipakai atau tidak ya. Ini juga ada rumusan lagi ya. Rumusan lagi yang bisa adik pakai ya. Karena tadi yang di pembilang adalah di ruas kiri, sekarang diganti yang pembilangnya adalah di ruas kanan. Nah, coba dituliskan di sini ya. D per A sama dengan E per B sama dengan F per C ya. Nah, kita udah dapat rumusan ini ya. Nah, intinya apa adik-adik? Intinya adalah jika pembilang dan penyebut harus di posisi yang sama. Misalnya A ini adalah di posisi 1 untuk ruas 1. Nah, letakin sini. Nah, sedangkan penyebutnya harus di posisi 1 juga. Nah, di sini ya. Nah, ini posisi 1. Begitu juga yang C ya. C ini di posisi 3. Ini harus pembaginya juga di posisi 3 sini. Nah, ini posisi 3. Begitu juga jika dibalik. Pembilangnya adalah yang di ruas kanan dulu. Nah, ini yang di ruas kanan D. Maka yang di atas atau pembilangnya juga harus
di ruas kanan semua, nggak boleh dibolak-balik ya. Nah, D ini, kemudian E di sini juga, ya semuanya yang ada di ruas kanan, ya. Ini kayaknya di atas juga sebelah kiri, ruas kiri semua ya. A, B, C ini di ruas kiri semua. Posisinya sebagai pembilang itu di ruas kiri, ya. Kayak ini menjadi rumusan yang adik bisa bolak-balik sendiri, tapi harus konsisten ya. Oh, ini pembilangnya ruas kiri semua. Penyebutnya ruas kiri boleh, kanan boleh, tapi harus semua, kanan semua, kiri semua, gitu ya. Gitu ya. Ini juga gitu ya. Pembilangnya di ruas kanan semua. Penyebutnya di kiri semua. Oke, lanjut ke soal. 2 banding B banding 6 sama dengan D banding 6 banding 9. Nah, ini bisa disebutkan kita ringkas di atas ya. 2 per B, kita carikan B dulu ya. Nah, rumus yang di atas sudah kita pakai. B sama dengan B per E ya. Kita ambilnya apa saja. Sama dengan C per F. Nah, kita ambil. Sekarang B per E nya B belum diketahui ya. Sedangkan per E per 6 sama dengan C per F 6 per 9. 6 per 9. Nah, ini B nya bisa diketahui sama dengan ini per 6 nya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 6 kali 6 bagi 9 sama dengan 36 bagi 9. Sama dengan berapa Dede? Sama dengan 4 ya. Oke, B nya udah ketemu 4. Sekarang yang D. Ini ditanyakan D nya sama dengan berapa. Kalau B nya udah ketemu ya 4. Oke, sekarang D. Kita cari rumus yang D nya paling atas. Nah, ini ternyata pakai ini. Jadi ini sama dengan ini. Kita setarakan ya. Ingat ya adik-adik ya, D nya memudahkan karena D nya udah di atas. Ini per F per C. Ya, sama dengan F per C ya. D per A sama dengan ini ya adik-adik ya, F per C. Ini aja lebih mudah. F per C. Kemudian D per A nya tadi 2 ya. Sama dengan F per C. F nya 9. C nya 6. Nah, kemudian D nya sama dengan untuk menghilangkan 2 harus kanan dikalikan 2 sehingga menjadi 9 kali 2 bagi 6 sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 3. Oke ya, udah ketemu ya adik-adik ya. D nya adalah 3. Kita tuliskannya di tanda tanya ini 3. Oke ya. Udah sekali ya adik-adik ya untuk rumusan ini. Jadi adik-adik nggak perlu terlalu menghafal sekali. Yang penting paham akan kondisinya. Kondisinya seperti ini ya. Jika ada perbandingan seperti ini, rumusannya adalah seperti ini. Ya, A ditaruh di sini, maka ini sepadannya dengan D. Ya, ini komponen 1. Jadi pembilang dibagi. Penyebutnya adalah sama-sama posisinya di komponen 1, ini juga di komponen 1 ya. Begitu juga pembilangnya harus seragam ya. Pembilangnya di ruas kiri ya semuanya di ruas kiri. Ya, ini A per sekian, B per sekian, C per sekian. Ini pembilangnya semuanya dari ruas kiri. Nah, sedangkan penyebutnya semuanya dari ruas kanan ya, D, F ya, D, E, kemudian F, ini semuanya dari ruas kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau adik-adik menginginkan pembilangnya dari ruas kanan, semuanya makanya dari ruas kanan pembilangnya ya. Ingat ya, pembilangnya semuanya dari ruas kanan. Terserah adik-adik aja ya, maunya rumus seperti apa. Tapi yang penting adik paham seperti ini.
Oke ya, terima kasih sudah mengikuti tayang ini. Semoga tayang ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ya. Semoga mendapatkan video-video yang lain yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.